Halo, selamat datang kembali di tutorial Go Indonesia bersama saya Sulaiman Santoso, dan di video kali ini kita mau ngomongin soal yang namanya inherited sin. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita sudah punya nih game, kita sudah hampir selesai, kita sudah punya semua mekanik game kita dan kita pengen bikin level-levelnya gitu. Saya pengen bikin beberapa level untuk permainan saya. Misalkan ada level 1 seperti ini, level 2, level 3, level 4 dan selanjutnya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita pengen bikin level baru, tentu saja kita bisa aja dengan kita bikin satu buah scene baru begini ya. Kemudian kita kopas-kopas, kita tarik-tarik semua node-node yang sebelumnya ada, playernya, kita bikin tilemap kembali, kita bikin UI kembali, begitu ya. Tapi kan itu akan memakan waktu sangat-sangat banyak sekali. Nah, di dalam Godot sendiri kita diberikan sebuah fitur di mana kita bisa melakukan yang namanya inheritance dari sebuah scene. Jadi inheritance itu kayak semacam apa ya? Kalau bahasa Indonesia kan inheritance itu warisan ya teman-teman ya. Jadi kita pengen bisa bikin sebuah level baru, tapi berdasarkan dari apa yang sudah saya bikin sebelumnya. Jadi saya seakan-akan mengcopy scene saya dari scene yang ada sebelumnya. Jadi ini nggak terbatas pada level, tapi bisa juga untuk scene juga, teman-teman ya. Jadi di sini contohnya misalkan saya pengen bikin level kedua yang bukan scene satu ini. Jadi scene satu saya ini seperti ini, saya pengen bikin scene kedua, tapi yang scene kedua itu saya pengen bikinnya itu berdasarkan scene satu ini. Jadi saya pengen ngubah-ngubah scene satu saya ini. Nah, gimana caranya, teman-teman? Sebenarnya sebaiknya caranya adalah kita punya satu buah scene yang menjadi template kita. Jadi punya sebuah scene yang nanti bakal kita inheritance ulang begitu ya. Tapi untuk saat ini kita akan pakai dulu yang scene satu yang udah ada saat ini gitu ya. Caranya adalah kita bisa pakai scene di sini, pilihan scene ini kita ada new scene, tapi juga ada yang namanya new inherited scene. Nah, new inherited scene ini kalau kita pencet, teman-teman, kita akan ditanyakan saya pengen ngambil dari mana. Di sini saya pengen menurunkan atau bikin turunannya daripada scene satu saya. Jadi saya akan pilih scene satu saya di sini. Saya akan pilih, saya akan open. Baru, nah teman-teman, di sini saya punya scene yang sama. Cuma kalau teman-teman perhatikan semua di sini warnanya itu sudah di gray, bukan kayak scene satu. Ini scene satu saya. Ini scene satu. Ini adalah scene baru, tapi yang sama semua bawahannya. Jadi semua yang ada di sini itu sama, teman-teman. Sama dengan scene satu. Cuma bedanya dia di gray. Maksudnya apa di gray? Jadi sini saya akan ganti dia jadi scene 3 karena kita udah punya scene 2 ya. Scene 3 kemudian saya akan save dia jadi scene 3.tasian. Jadi kita punya scene 1 di sini, kita punya scene 2 di sini. Nah, yang di gray ini adalah sesuatu yang diturunkan, teman-teman. Jadi kalau scene 1 ini kan isinya seperti ini. Nah, scene 3 ini berarti inherited dari scene 1. Artinya dia akan punya semua hal yang dimiliki oleh scene 1. Warisan ya, teman-teman ya. Kalau namanya turunan atau warisan ya berarti scene 1 ini mewariskan semua yang ada pada dirinya ini ke dalam scene 3 ini. Jadi dia akan punya semua yang sama dengan scene 1. Nah, kalau scene 1-nya misalkan di sini saya mau tambahkan di dalam misalkan. Nah, teman-teman, misalkan di sini dalam scene 1 saya ini saya pengen nambahin sebuah tambahan di sini, misalkan saya mau tambah musuhnya gitu ya. Saya tambah di atas sini. Misalkan musuh rotation. Ya, ini musuh ini ada di bawah sini ya. Saya tambah di paling bawah ini ya, musuh ini kan. Nah, kalau saya perhatikan di scene saya save ya, di scene 3 ini dia akan punya musuh yang sama, teman-teman. Jadi di sini apapun yang saya perubah di dalam scene 1 di sini akan berubah juga di scene 3 gitu ya. Jadi ini adalah prinsipnya dari inheritance, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen bikin sebuah scene baru di sini, saya tinggal ngubah-ngubah aja di dalam tilemap saya di sini. Saya tinggal ubah-ubah, misalkan saya tambah di sini. Misalkan saya pengen dia naik begini. Ya, kita bikin dia supaya dia naik. Seperti ini. Maka berarti di dalam, kalau saya save di sini, scene 3-nya, di dalam scene 1 saya akan punya seperti ini. Di dalam scene 3 saya akan punya seperti ini. Jadi, di sini teman-teman, kalau saya ngubah scene 1, dia akan ngubah scene 3. Tapi kalau saya ngubah scene 3, saya tidak akan mengubah scene 1, teman-teman. Begitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa pakai si scene yang sudah ada ini, teman-teman nggak usah coding lagi untuk yang bagian ininya, untuk bagian UI-nya, untuk bagian controls-nya. Semua sudah tercoding sebelumnya di dalam scene kita yang scene 1. Sehingga begitu kita punya scene 3, semua codingan tersebut akan jalan sama-sama aja begitu, teman-teman ya. Nah, ini kalau kita pengen jalanin, kita bisa pilih di sini, teman-teman. Biasa kan kita play di sini ya, teman-teman ya. Ini play project, tapi kalau di sini kita akan play scene, teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat kita mainnya bukan di scene 1, tapi di scene 3 karena ada beginian ya, ada tambahan begini dan ada musuh yang baru ini. Nah, jadi kita bisa lihat di sini scene 3 kita akan jalan seperti seharusnya gitu ya. Nah, di sini berarti teman-teman bisa langsung aja bikin satu buah scene awal buat semua
fitur-fiturnya begitu. Kemudian nanti kalau untuk scene-scene tambahannya tinggal inherited dari scene yang utama tersebut. Itu juga teman-teman kita bisa pakai untuk seperti ini. Jadi misalkan kita di sini punya karakter nih, punya zombie, punya enemy dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita perhatikan zombie kita kan seperti ini ya, punya karakter utama, collision, timer, zombie sound dan light misalkan begitu. Kalau misalkan kita pengen punya lebih dari satu zombie atau zombie yang mirip seperti itu, ya sebenarnya tinggal kita turunin aja dari zombie yang sama. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya mau jelasin juga bahwa kalau misalkan kita pengen menghilangkan inheritance-nya, jadi kan di sini scene 3 ini kan turunan dari scene 1. Jadi apapun yang berubah di scene 1, kita akan berubah di scene 3. Nah, kalau kita pengen memutuskan hubungan tersebut, teman-teman, kita tinggal klik kanan aja di scene 3 ini, kita bisa clear inheritance di bawah sini. Nah, kalau clear inheritance ini, teman-teman, ini sekali diklik nggak bisa di-undo ya, teman-teman. Jadi kalau udah clear inheritance-nya, kita nggak bisa pasang lagi inheritance-nya. Jadi sini, kalau di clear inheritance-nya, maka sekarang saya klik aja ya. Nah, no undo ya, clear. Maka sekarang semuanya berubah jadi terang lagi. Dan kita perhatikan di sini, scene 1, kalau saya ubah scene 1-nya, musuhnya saya hapus, tangan. Nggak ada musuh di sini ya. Sudah save. Di scene 3 tetap ada teman-teman, karena sekarang sudah tidak lagi berhubungan antara scene 1 dengan scene 3. Begitu ya. Jadi semoga teman-teman bisa menggunakan inheritance scene ini buat game ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang umum, sesuatu yang dipakai berkali-kali, lebih baik kita bikin template-nya, kemudian nanti ketika kita bikin sesuatu yang baru tersebut, kita inherit dari scene yang utamanya begitu. Oke, sekian aja untuk video tentang inherited scene. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.